Selamat malam kepada Ibu Bapak semua. Namo Buddhaya. Namo Terima Buddhaya. kasih kepada Ibu Mina Wongso yang telah memperkenalkan saya. Kepada yang terhormat anggota Sangga, yang saya hormati Ketua STAB Bodhidharma, Ketua MBI Medan, Ketua Yayasan Mahapajapati Buddhist Center, Ketua Prodi dan para dosen STAB Bodhidharma, dan segenap Sivitas Akademika STAB Bodhidharma, serta kepada seluruh semua peserta Ibu Bapak baik yang di YouTube maupun yang di Zoom yang saya hormati. Perkenankan saya pada hari ini memberikan share tentang pikiran penentu kesuksesan hidup manusia. Ibu Bapak, saudara-saudara semua, bagaimana kabarnya saat ini dalam rangka menghadapi COVID dan sudah mulai beraktivitas dengan penuh lagi? Sehat semua kan? Bagus sekali ya. Kita berharap semua sehat ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, dalam topik kali ini ada dua kata kunci sebenarnya, yaitu tentang pikiran, kemudian ada kesuksesan di dalam hidup manusia. Ya, di mana keduanya diarahkan dengan pikiran di depan yang menentukan kesuksesan hidup manusia. Nah, saudara-saudara, seperti tadi telah dibawakan ya oleh Pak Lamirin, ya, bahwa semua orang itu ingin sukses, ya, ingin sekali sukses. Tidak ada yang tidak pernah sukses, tidak mau sukses. Semua orang ingin sukses, ya. Ketika dia mulai melakukan kegiatannya sehari-hari, sampai saat ini, sejak dia kecil hingga saat ini, itu semua ingin sukses. Nah, saudara-saudara, karena ini bentuknya seminar ya, perkenankan saya memberikan share slide yang saya bawakan untuk saudara-saudara semua. Mohon bersabar sebentar, saya akan share slide. Nah, saudara-saudara, apakah slide saya cukup terlihat jelas? Cukup jelas ya? Terlihat jelas Romo, Baik, selamat. terima kasih Ibu Mina. Ya, Ibu, Bapak, saudara-saudara semua, bahwa kehidupan manusia ya itu semua ingin sukses ya. Cuma kriteria sukses bagi tiap orang itu berbeda-beda. Dan kriteria sukses bagi tiap orang ternyata kalau kita amati itu bukan hanya satu sebenarnya. Ya, bukan hanya satu. Contoh, dalam slide saya ini contoh ada orang yang melakukan bisnis supaya maju. Nah, ini cita-cita dia nih, bisnisnya maju. Karena apa? Supaya hidupnya terjamin. Status sosialnya asik gitu kan. Supaya apa lagi? Supaya tenang hidupnya. Bangga akan pencapaiannya. Dan ini dianggapnya mencapai goal. Ya, ini dianggapnya mencapai goal. Sementara orang lainnya, saudara-saudara, mereka itu bercita-cita untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, sedikit ataupun banyak. Ya, nah, angan-angan apa kalau kita tanya, mengapa kamu ingin harta, ingin uang? Supaya bila bisa kebeli rumah, ada yang kebeli mobil, ada yang untuk makan, ya. Nah, untuk apa lagi? Supaya aman dan nyaman. Kalau ini tercapai, mereka bilang itu mencapai goal, ya. Tapi ada orang lain lagi, saudara-saudara. Mereka menginginkan pasangan. Untuk apa? Supaya bisa nikah, katanya. Mengapa bisa nikah? Supaya punya anak. Mengapa supaya punya anak? Itu goal saya, katanya. Jadi goalnya ingin punya keturunan, saudara-saudara. Nah, lain dengan orang yang lainnya lagi. Ingin tubuhnya sehat. Mungkin karena dia sakit-sakitan. Ya.
Cita-citanya ingin sehat. Terus supaya apa kalau sehat? Mengapa? Supaya kuat. Mengapa supaya kuat? Supaya umur panjang. Bisa beraktivitas lagi. Itulah goal saya. Mereka bilang begitu. Nah, ada yang cukup dengan melakukan kebaikan. Hidupnya supaya tidak tercela. Supaya nanti bisa masuk surga. Bisa mencapai kesucian. Ada seperti itu, saudara-saudara. Dan mereka ini sebut itu goal. Ibu bapak semua, ingat-ingat, kalau kita tanya mereka ini untuk mencapai goal, kalau goal tercapai, itu mereka bilang apa? Mereka bilang sukses, saudara-saudara. Mereka katakan itu sukses, saudara-saudara. Ya, tadi Bapak Lamirin telah menegaskan, sukses itu kriterianya apa? Nah, kriterianya yang paling utama tadi disebutkan, ya, ternyata itu adalah apa? Bahagia, saudara-saudara. Bahagia. Nah, saudara-saudara, di antara proses-proses ingin bisnis maju, uang, pasangan, kesehatan, hidup baik, sementara banyak juga di kita ada orang-orang tertentu dia belajar sekolah, bahkan sampai ya, pada kenyataannya banyak sekali apa yang akan dicapai oleh orang-orang, di mana mereka sebenarnya intinya ingin mencapai kebahagiaan. Ya. Karena apa? Dengan mencapai itu, mereka bilang bahagia. Mereka bilang bahagia. Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi, saudara-saudara. Kita masuk ke dalamnya nih, ya. Ketika mereka melakukan action untuk mencapai goal mereka, sehingga mereka dikatakan sukses, dan salah satu kriterianya bahagia, saudara-saudara. Mereka itu semua ingin mencapai goal, ya, ingin mencapai goal. Artinya, kalau kita tanya sekarang, apakah kamu sudah mencapai goal? Nah, ini juga bisa kita pertanyakan kepada diri kita. Apakah sudah mencapai goal? Jadi tidak usah dijawab sekarang. Ini merupakan bahan renungan kita nanti. Dan kalau sudah mencapai goal itu disebut sukses, ya, disebut sukses. Nah, saudara-saudara, dalam berbagai sukses yang didefinisikan oleh tiap orang, setiap orang melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya, saudara-saudara? Ya, apa aktivitasnya? Mereka melakukan segala sesuatu untuk mencapai sukses, yaitu dengan mencoba. Mencoba lagi kalau gagal. Mencoba sekali lagi. Coba dengan sedikit berbeda. Mereka mencoba hal ini lagi besok. Mereka mencari seseorang yang telah sukses. Mereka coba. Mereka coba membetulkan apa yang tidak bekerja, sehingga bisa bekerja. Mencoba lagi. Kemudian apa yang sudah bisa bekerja dengan bagus, berjalan dengan bagus, mereka coba lagi. Mereka memperluas apa yang sedang mereka kerjakan. Ya, mereka hanya tetap mencoba sampai mereka sukses, saudara-saudara. Nah, ternyata apabila disurvei, saudara-saudara, hanya sedikit yang mereka mencapai sukses dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Ya, mereka mencoba itu salah nggak? Nggak salah sih, saudara-saudara. Tetapi dengan hanya mencoba dengan berbagai alasan, ternyata ketika disurvei, itu sedikit yang berhasil mencapai sukses, saudara-saudara. Sedikit yang berhasil mencapai sukses. Ya. Jadi mereka melakukan sesuatu, gagal, lakukan lagi, gagal, lakukan lagi, gagal. Akibatnya apa, saudara-saudara? Banyak orang yang kandas di tengah jalan. Mereka akhirnya menyerah, saudara-saudara. Ya, mereka melakukan, gagal, lakukan, gagal, lakukan, gagal, lakukan, gagal, dan akhirnya menyerah, saudara-saudara. Akhirnya menyerah, saudara-saudara. Mereka malas, mereka capek, mereka ragu, mereka frustrasi, mereka terpaksa, dan desperate. Akhirnya nyerah deh, gagal.
Ya, tetapi sebagian orang, saudara-saudara, mereka melakukan seperti yang di slide tadi, di slide sebelumnya. Mereka berpikir bahwa hanya dengan melakukan berulang kali, dengan segenap semangat dan kerja keras, pasti akan sukses, saudara-saudara. Saudara-saudara pasti sering dengar yang seperti itu. Ya, sering dengar. Mereka berpandangan dengan segenap semangat, kerja keras pasti sukses. Nah, tapi ternyata apakah mereka ini tercapai seperti ini? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Mereka akibatnya fail, dan quit, nyerah, gagal, saudara-saudara, gagal. Mengapa? Ternyata, saudara-saudara, tadi Pak Lamirin dan Ibu Mina di pengantar tadi, pembuka tadi, telah mengingatkan kepada kita. Apa goal kita? Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita tahu goal kita tersebut, saudara-saudara? Ya, ini yang menjadi kuncinya nih. Ada goal yaitu sukses, ada sesuatu di pikiran kita untuk mencapai sukses. Apabila dua-dua ini tidak terkoneksi dengan baik, maka akibatnya orang bisa malas, capek, ragu, frustrasi, terpaksa, desperate, dan akhirnya nyerah. Atau orang tertentu dengan sangat terpaksa, dengan segenap mengerahkan tenaga, mereka bersemangat, bekerja keras, banting tulang, tapi tetap sebagian besar gagal, saudara-saudara. Ya, jadi dua ini sangat penting nih. Apa yang terjadi pada goal kita dan apa yang terjadi di pikiran kita, saudara-saudara. Ya, nah kita lihat kalau hal itu terjadi terus, saudara-saudara. Saya gambarkan di sini ada perputaran kerja keras, saudara-saudara. Perputaran kerja keras. Ini saya buat ketika sebelum COVID. Ketika sebelum COVID. Ternyata ketika saya review, ketika akan membawakan ini ke hadapan saudara-saudara, ini masih valid pada dunia pandemi saat ini. Contoh saudara-saudara, hari Senin, bangun tidur, ya, bangun tidur. Bagi orang-orang tertentu dihadapkan kepada work from home, tetapi orang-orang tertentu work at the office. Begitu kan? Di kantor, ya kan? Artinya hari Senin mereka bekerja. Berapa hari? Rata-rata bekerja 5 hari. Mungkin ada di antara kita semua ada yang bekerja sampai Sabtu dan Minggu bahkan, ya. Ya, 5 hari. Nah, kemudian sehari-hari selama 5 hari ini umumnya mereka ada yang dimarahin oleh bos, ada yang pekerjaannya mereka tertunda, ada yang mencapai sedikit tapi kerjaan numpuk lagi, ya kan? Ya. Kemudian begitu sudah mulai berhadapan dengan hari Sabtu, nah ada dua pilihan. Ada yang diam di rumah, ada yang jalan-jalan. Sekarang pandemi nampaknya tidak membuat orang takut untuk keluar. Bahkan jalan-jalan pun jalan nih. Ya kan? Ada yang berenang, ya, ada yang main golf, ada itu. Ada yang di kafe, ya kan? Ada. Tapi ada yang di rumah nggak? Ada. Ada yang ngasuh anak, ya. Ada yang meneruskan bekerja bersih-bersih rumah dan sebagainya, ya. Ujung-ujungnya begitu berhadapan dengan hari Minggu, saudara-saudara, maka dia akan berhadapan kembali dengan hari Senin. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingin mencapai goal dan ingin mencapai sukses, apabila saudara-saudara mengikuti pola ini, pola seperti ini, ya, pola seperti gambar ini merupakan perputaran kerja keras miniatur kehidupan kita. Apakah kita bisa mencapai sukses kalau seperti begini terus? Tidak akan, saudara-saudara. Tidak akan. Jadi bagaimana? Apakah kita harus keluar dari sini? Saya ingin resign, Pak, dari kerja. Ngapain? Saya ingin jadi bante. Oh.
Ada yang saya ingin resign Pak dari suami istri. Ngapain? Supaya saya tidak problem, pusing Pak katanya. Nah, ada yang seperti itu. Saya ingin resign dari sekolah. Ngapain? Supaya saya bisa hidup lebih rileks. Nah, saudara-saudara, kita tanya sekarang. Saudara-saudara punya waktu untuk bertanya, untuk berdiskusi dengan mereka yang tidak bekerja, tidak bersuami istri, tidak sekolah. Apakah perputaran seperti ini berlaku? Ternyata saudara-saudara, berlaku loh tetap. Ya, nanti saudara-saudara buktikan itu, tanya kepada mereka. Kemudian kepada mereka yang jadi bante di Indonesia nih, misalnya, ya kan, saudara-saudara coba cepat diskusi dengan mereka. Apakah perputaran kerja ini berlaku bagi mereka? Saya yakin sebagian besar di antara para bante, para anggota sangga, sudah keluar dari proses perputaran ini. Tetapi ada satu dua mungkin yang masih kena di dalam perputaran ini. Atau bahkan banyak, saya juga tidak tahu. Ya. Nah, kalau masih berputar di sini, bentuk pekerjaannya berbeda, saudara-saudara, hanya bentuk kerjaan yang berbeda, dan berputar di sini terus, emosional pikiran sehari-harinya masih sama seperti ini, saudara-saudara, maka artinya beliau belum sukses. Siapapun yang masih berputar di sini, dia belum sukses, belum mencapai goal. Bagaimana kita sambil melakukan yang seperti ini, perputarannya tetap, tetapi ada sesuatu yang diubah. Objektifnya, goalnya, kriteria suksesnya, ya harus lebih presisi lagi. Plus pikirannya kita change. Nah, kalau udah urusan change ini saya hobi nih dulu nih. Karena tadi diperkenalkan oleh Ibu Mina, di dalam salah satu pekerjaan saya yang lalu itu change ya. Berhadapan dengan change setiap saat, kecil maupun besar, ya. Nah, ketika saya mengenal Buddhis, ya, change ini ternyata Sang Buddha mengajarkan, dan Sang Buddha tidak hanya mengajarkan segala sesuatu berubah, tidak hanya mengajarkan itu, tetapi Sang Buddha memberikan tips. Ini kepandaian dari Pak Lamirin tadi, melemparnya kepada saya nih, untuk membuka, membongkar apa yang Sang Buddha ajarkan untuk berhadapan dengan change. Ya, saudara-saudara, sehingga kita bisa sukses. Ya, sehingga kita bisa sukses, saudara-saudara. Nah, jadi kebanyakan orang melakukan seperti ini, ya. Melakukan dengan kerja keras, lakukan lagi dengan kerja keras, lakukan lagi dengan semangat. Akhirnya desperate, quit. Quitnya ini macam-macam. Ada yang stres, bahkan yang ekstrim bunuh diri, saudara-saudara. Yang ekstrim bunuh diri. Ya. Dan bunuh diri ini bukan hanya ke kalangan pengusaha atau orang-orang yang berkemampuan. Bahkan merambah juga ke banyak pelajar loh, saudara-saudara. Banyak juga pelajar yang quit. Quit yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Atau DO misalnya. Ya, bukan do, tapi DO. Ya. Nah, kenapa saudara-saudara? Ya, ada sesuatu di sini. Ya, goal suksesnya itu bagaimana? Karena tadi kan kriteria sukses itu tiap orang beda-beda dan bukan hanya satu. Banyak, saudara-saudara. Kemudian strategi dan aksi untuk mencapai goal tadi seperti apa? Nah, berhadapan dengan goal dan ketika menjalankan strategi, semuanya sumbernya dari pikiran yang melandasi. Seperti apa pikirannya, saudara-saudara, yang melandasi itu? Apa pikiran yang melandasi itu, saudara-saudara? Nah, sekarang kita mulai, ya. Kita masuk ke topiknya. Saudara-saudara, tahu ini gambar apa? Orang di padang pasir, desert, padang pasir. Di padang pasir yang sangat luas, dia harus menempuh padang pasir itu
Dan ketika itu dia sangat haus, menderita, sangat haus. Ya. Kemudian dia melihat di kejauhan sana, ada apa ini? Oase, saudara-saudara, ada oase. Saya tanya, saudara-saudara, kalau ada oase seperti ini, orang yang sedang kelaparan ini dan kehausan ini, bagaimana dia? Lari, Lari. nyamperin. Nah, mendatangi, betul nggak? Mendatangi, oke? Nah, bagus sekali, ya. Ya. Nah, ketika mendatangi dan lari ini, saudara-saudara, ya, dia melihat oase di sini gembira nggak, saudara-saudara? Gembira nggak? Gembira. Gembira, gembira toh, ya. Gembira itu, saudara-saudara, is gembira. Tetapi dia tidak bisa minum kalau dia tidak lari, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, Ya. ketika dia lari dan sampai di sini barulah dia minum. Saya tanya kepada saudara-saudara, gembiranya di sini dengan gembiranya di sini sama nggak? Beda. Beda, saudara-saudara. Tapi gembira kan bahasa Indonesianya, betul nggak? Betul. Atau bahagia, ya kan? Nah, dalam istilah Buddhis, ya, ketika dia melihat sesuatu yang akan dicapai, ya, sesuatu goal dia, jadi di padang pasir ini goal dia apa? Minum, betul nggak? Minum, harus mencapai minum. Dan melihat ini sumber air ini, dia gembira di sini, itu sangat diperlukan, saudara-saudara. Dalam bahasa Dhamma, itu namanya tergiur, piti, mengetahui ada goal yang bisa dicapai. Ada goal yang bisa dicapai, dia tergiur, gembira. Nah, ketika dia gembira, dia lari. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau dia tidak gembira, larinya dia kuat nggak? Kenceng nggak? Nggak kenceng. Ya toh, loyo, betul nggak? Lemot, iya kan? Ya, ini kita bandingkan dengan dua orang yang berbeda. Satu lemot, ngelihat, oh ada oase di sana, tapi santai, lemot. Tetapi yang satu, dia gembira di sana, maka dia larinya akan kencang, saudara-saudara. Larinya kencang. Sehingga dia bisa dapatkan ini. Dan dia minum. Begitu tercapai, gembiranya hilang nggak? Tidak hilang, saudara-saudara. Tapi bertambah nggak? Bertambah, saudara-saudara. Gembiranya bertambah, saudara-saudara. Ya, segar sekali dia rasakan, saudara-saudara. Nah, ini saudara-saudara, dalam bahasa Dhamma disebut suka, bahagia mencapai goal. Jadi, yang seperti Pak Lamirin tadi tegaskan pada saat membuka kunci untuk memulai diskusi kita, saudara-saudara, itu penegasan yang sangat tepat. Tujuan boleh lu bener lu goal, tapi ujungnya apa? Bahagia. Nah, ya, bahagia saudara. Ya, kalau tidak bahagia itu bukan goal. Ya, bahagia. Dan sesuatu yang membahagiakan ini bisa dilihat dari kejauhan dan bisa di-feel dari kejauhan. Andaikan saya bisa minum ini air, weh segar sekali, maka timbul piti kegiuran untuk mencapai sukses, saudara-saudara. Ya, untuk mencapai sukses. Nah, jadi pikiran awal untuk mencapai sukses harus benar. Goalnya harus jelas, ada, ya. Memandang goal yang jelas ini, baru muncul kegiuran, kegembiraan untuk mencapai itu. Kalau dia gembira, maka tenaganya akan kuat, endurance-nya akan kuat. Maka dia harus lari ke sana, ada upaya. Saya akan mencapai ke sana, pikiran juga. Dan ketika akan mencapai ke sana, karena ini sudah sangat jelas dan sangat tergiur terhadap pencapaian sukses itu, saudara-saudara, maka dia fokus ke sini. Jadi dia fokus ke sana. Nah, ini juga tadi ditegaskan nih oleh Bapak Romo Lamirin. Ya.
Fokus ke sana. Bayangkan kalau di tengah jalan, hei ngapain ke sana? Mampir dulu sini, belanja dulu sini. Ini oleh-oleh padang pasir. Nah, nggak sampai, airnya mungkin hilang. Ya, saudara-saudara. Nah, ini tips pertama yang Sang Buddha ajarkan, perbedaan piti dan suka ketika kita berhadapan dengan objek. Ketika kita berhadapan dengan objek, kalau kita ingin mencapai objek itu, sebelum mencapai, sudah timbul suatu kegembiraan, itu piti. Saudara-saudara. Piti untuk mencapai objek itu. Goal, kesuksesan. Dan bedanya dengan suka, apabila kita manfaatkan piti ini untuk bergerak dan tercapai, maka piti itu tidak hilang, tetapi dia bertambah dengan kebahagiaan, suka. Ya. Jadi beda ya dengan orang yang loyo di sini nih. Ya, jadi saudara-saudara harus punya goal yang jelas. Kalau goalnya sudah jelas, dia kan punya suatu keyakinan untuk mencapai, betul nggak? Kegiurannya tinggi. Dengan seperti itu, baru dia bisa mencapai goal. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekarang terhadap tipsnya dari Sang Buddha itu dari mana? Ini Pak Slamet, ini kok ngecap sih, gitu ya. Saya petik dari salah satu suta. Suta ini sangat penting, ya, saudara-saudara. Ini dibacakan sutanya Dhammacakkappawаттana Sutta biasanya pada saat bulan Asada, memulai Asada. Ketika setelah Asada selesai, esoknya para biku mengadakan wasa ya. Pada saat bulan Asada diulang kembali pembabaran Buddha yang pertama yaitu Dhammacakkappawаттana Sutta. Di situ ada jantung ajaran Buddha. Kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka, kebenaran mulia tentang berakhirnya atau padamnya duka, kebenaran mulia tentang jalan menuju berakhirnya duka. Loh, Pak Slamet. Apa hubungannya dengan pikiran penentu kesuksesan hidup manusia? Saudara-saudara perhatikan ya, kata-kata yang kuning ini kita lihat ya, dengan yang biru ini ya. Saya klik nih ya, simsalabim. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat. Ada satu kenyataan saudara-saudara. Kita ini tidak atau belum mencapai sukses atau goal. Betul nggak? Mirip nggak dengan kita ini masih duka sekarang. Kenyataan kita ini masih duka. Masih duka itu mirip dengan kita ini belum sukses. Karena apa? Kriteria sukses tadi apa? Yang ditegaskan berulang kali oleh Pak Lamirin tadi. Harus ada Mencapai tujuan. mencapai tujuan. Mencapai tujuan itu salah satunya apa? Bahagia kan? Betul nggak? Ya kan? Betul. Sedangkan di sini kan duka nih. Kalau duka artinya belum sukses, betul nggak? Betul. Nah, belum sukses, belum mencapai goal. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Sebab yang menjadi penyebab belum sukses atau tidak mencapai sukses, saudara-saudara. Kita lihat tuh yang tadi. Ada sebab duka. Ini sebab dari tidak sukses, saudara-saudara. Ya, sebab tidak sukses. Nah, kemudian yang ketiga nih, tentang berakhirnya duka. Kalau duka berakhir, artinya timbul apa? Bahagia bukan? Ya, tidak timbul bahagia. bahagia. Artinya ada juga kenyataan sukses, saudara-saudara. Kenyataan sukses. Artinya suksesnya berakhir. Tidak suksesnya berakhir. Sehingga menjadi sukses gitu kan. Betul nggak? Ya. Nah,